Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan yang ditunggu oleh umat Islam. Dalam momen ini, umat Islam merayakan kemenangan setelah sebulan penuh digembleng melalui Ramadan. Di hari yang fitri, maka makna yang terkandung adalah kembali ke fitrah manusia sebagai insan yang cinta kedamaian, mencintai sesama, dan penuh empati. Hal ini diungkapkan oleh Ustadz Muhajir, dosen agama Islam Universitas Brawijaya. Terkait Idul Fitri tahun ini, sesungguhnya ini merupakan sesuatu hal yang menyenangkan buat kita semua sebagai warga umat Islam khususnya. Mengapa demikian? Karena satu, di tengah-tengah pandemi sudah mulai melanda, kemudian kegiatan keberagaman sudah sangat aktif kembali, jamaahnya sudah mulai banyak kembali, yang besok akan ditutup dengan Idul Fitri, yang notabene adalah maknanya adalah kembali kepada kefitrahan. Jadi setelah kita mendapatkan bulan pendidikan, bulan tarbiyah yang dididik oleh bulan Ramadan itu, harapannya adalah kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki di bulan Syawal. Karena kemenangan hakiki itulah, maka euforia kesenangan itu mestinya harus ada sedikit empati buat saudara-saudara kita sesama muslim khususnya. Apakah saudara muslim kita yang ada di Ukraina, apakah saudara muslim kita yang ada di Palestina, atau bahkan saudara muslim kita sesama negara yang ada pada satu negara Indonesia ini, yang mereka itu merasa kesusahan, mereka merasa kesulitan di bidang ekonomi barangkali, itulah harus ada sedikit rasa iba kita untuk membantu mereka-mereka semuanya. Dan insya Allah Ramadan ini sesungguhnya sudah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dan kemudian itu memberikan mereka senang kepada apa yang kita berikan itu, insya Allah itu menjadi ijabah doanya. Doanya menjadi sangat terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Ramadan memberikan pendidikan yang terbaik kepada umat manusia Islam khususnya, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks hablum minallah, dan bagaimana cara kita bersosial kepada sesama makhluk dalam konteks hablum minannasnya. Apa menu sajian lebaran Anda tahun ini? Cookies, aneka rasa, atau opor, rendang ketupat? Bagi Anda yang ingin sajian lebaran Anda memiliki kandungan gizi lebih sehat, Anda bisa memilih sajian lebaran berbahan nabati. Tepung tempe menjadi salah satu alternatif bahan dasar sajian lebaran yang kaya zat gizi untuk digunakan dalam resep olahan cookies, mie, maupun menu makanan lainnya. Seperti dijelaskan oleh ahli gizi UB, Dr. Irma Sarita Rahmawati berikut ini. Kalau mau yang sehat ya, misalnya adalah vegan food, itu dia makanan yang paling sehat ya, makanan-makanan yang berbasis sayur, buah, dan istilahnya nabati, bahan-bahan ini ya alam gitu Bu Dini. Jadi memang misalnya cookies yang dia low kalori, itu ada banyak sebenarnya sekarang, sudah banyak produk-produk low kalori ya. Jadi untuk orang diet itu banyak sebenarnya, itu bagus kalau memang mau konsumsi yang kita memang mau seperti itu, atau memang paling tidak mengurangi frekuensi dari konsumsi makanan-makanan lebaran itu sendiri.
sebenarnya yang paling baik memang adalah tadi ya, misalnya tempe tahu dibuat sayur apa namanya, dibuat makanan, karena kan tempe dan tahu itu base kedelai. Jadi memang tempe itu kalau dibuat tepungnya kemudian itu bisa jadikan cookies tadi, jadi bisa substitusi, jadi tepung terigu bisa ditambah dengan tepung tempe gitu, atau tepung mokaf dari singkong gitu, jadi porsinya tuh lebih kecil, porsinya lebih sedikit dibandingkan tepung terigu 100% misalnya, itu kan ada meningkat nilai gizinya jadi meningkat. Untuk produk-produk yang berbasis tepung itu banyak ya Bu Dini, jadi bisa dibuat mie juga, pasta, kemudian dibuat cookies ya. Kemudian sehingga itu bisa jadi suatu alternatif makanan ini ya, kalau misalnya menyuguhkan mie untuk sajian lebaran menggunakan misalnya mie dari bahan tepung tempe misalnya, itu jauh lebih baik ya, atau ya dari bahan apapun yang base dari nabati, dari alam, itu sayur buah itu bisa untuk di ini lebih sehat gitu, dari kalorinya lebih baik, dari ya semuanya. Pemirsa, momen mudik yang terjadi setahun sekali menjadi fenomena sosial yang memiliki potensi ekonomi. Pergerakan ratusan ribu kendaraan dan jutaan orang dengan jarak ratusan kilometer menjadi peluang pasar tersendiri. Tidak heran jika saat ini momen mudik juga dimanfaatkan oleh perusahaan swasta dan BUMN untuk melakukan kegiatan CSR maupun penjualan produk. Karena memang ini momentum yang tidak datang sembarangan ya Pak, ya hanya datang setahun sekali, terus kemudian akhirnya banyak instansi ataukah mungkin pihak ataukah mungkin korporasi yang akhirnya juga ikut duwe gawe gitu Pak, ikut kemudian merayakan momentum ini. Karena memang kalau kita lihat yang namanya mudik kemudian tidak hanya orang yang merayakan hari raya saja Pak, tapi terus kemudian orang lintas agama pun juga merayakan mudik. Dan juga kalau kita lihat gitu ya Pak, fenomena ini kan juga fenomena sosiokultural juga gitu ya, penyediaan jaminan sosial memang kemudian perlu kemudian diadakan oleh perusahaan, terus kemudian penyedia sarana untuk kemudian memperlancar ataukah memperkuat bagaimana untuk merayakan hari raya secara lebih baik, itu juga kemudian diberikan fasilitasnya semacam itu. Nah, kalau kemudian memang kalau secara lebih dalam kemudian kita bisa melihat bahwa yang namanya fenomena ini juga sebenarnya fenomena penyatuan atau integrasi sosial juga begitu, di mana memang memerlukan penanganan dari berbagai macam pihak. Dan pada waktu hari raya ini kan kemudian tingkat konsumsi tinggi sekali, terus kemudian sebegitunya ini sebagai arena ekspresi sosiokulturalnya masyarakat ini memuncak pada waktu hari raya begitu. Dan karena memang ini dirayakan tidak hanya bagi orang Islam tapi juga mungkin hampir semua masyarakat lintas agama juga ikut merayakan, sehingga pasar ini menjadi pasar yang baik begitu bagi berbagai macam pihak, sehingga ya CSR, terus mungkin perusahaan-perusahaan juga kemudian mengeluarkan pengeluaran berlebih untuk memang untuk memberikan jaminan sosial, terus kemudian memberikan kesejahteraan semacam itu, THR dan lain sebagainya.
Pemirsa, uang THR yang merupakan pemasukan tambahan yang diterima dapat dialokasikan untuk menambah kebutuhan. Namun menurut perencana keuangan Mimin Susanto, dana tersebut dapat digunakan separuhnya saja dan sisanya untuk berinvestasi. Mimin beralasan bahwa tahun ini pemberian THR berdekatan dengan penerimaan gaji sehingga dirinya menyarankan agar masyarakat mulai belajar berinvestasi dengan menggunakan dana THR dengan tidak menghabiskan semuanya. Sebenarnya bisa kita menggunakan 100%, kita gunakan semuanya untuk kebutuhan hari raya. Tapi ya nggak bijak juga ya, karena walaupun ketika kita sudah mengalokasikan gaji kita seperti yang ada yang ideal, tapi kalau kita mau mengalokasikan 100% bisa, tapi kita juga perlu diingat, kita juga bisa menyisakan. Kita pakai aja 50-60%-nya, sisanya kita sisihkan untuk kita tabung atau kita investasikan. Kayak gitu. Karena kan kalau kita lihat trennya itu di pasar saham itu mulai mengalami kenaikan kayak gitu kan, nggak ada salahnya kita coba belajar berinvestasi di pasar modal kayak gitu. Bisa aja sih. Atau kalau nggak mau ribet-ribet ya coba beli logam mulia kayak gitu. Ya. Tapi kalau selama ini kita tidak mengalokasikan dengan baik pendapatan kita tiap bulannya, maka kita bisa pakai formula 50% kita gunakan untuk tambahan lebaran, kebutuhan lebaran. Kemudian yang 30% kita gunakan untuk membayar hutang kalau ada. Yang 20% kita investasikan. Tapi kalau kita misalnya tidak punya utang, 30% coba kita investasikan. Jadi 50% kita gunakan untuk nambah kebutuhan lebaran, 50%-nya buat kita belajar investasi. Pemirsa, setelah sebulan berpuasa, tubuh biasanya dalam kondisi prima. Karena saat berpuasa, kadar gula darah menjadi lebih seimbang, timbunan lemak digunakan menjadi sumber energi, sehingga metabolisme menjadi lebih baik. Gini, jadi ada 3 tips sebenarnya untuk penyesuaian dalam ini ya, kembali ke rutinitas tapi tetap sehat. Itu ada 3 poin. Yang pertama, penyesuaian makanan, kemudian penyesuaian waktu, dan yang terakhir adalah memang harus memperhatikan kadar gizi seimbang tadi. Ya, kalau yang penyesuaian makanan itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang bagaimana membatasi makanan-makanan yang manis, yaitu makanan-makanan yang mengandung glukosa atau karbohidrat sederhana, yang benar-benar manis itu, makanan, minuman ya, seperti boba, atau itu kan kadar gulanya tinggi sekali, kemudian makanan-makanan yang manis, biasanya opor atau kue-kue kering, itu kan itu memang harus dibatasi, Bu Dini. Jadi memang harus dibatasi untuk makanan-makanan manis atau minuman-minuman manis, dan juga yang bersantan tadi ya, berlemak, itu akan efeknya adalah di lipid darah tadi, LDL HDL-nya, sehingga akan memicu nanti ke jantung koroner. Apalagi kalau kita langsung ya, setelah, seharusnya memang harus ada tadi, kalau di Islam itu ada puasa Syawal. Ya, itu intermittent fasting sebenarnya. Artinya adalah jeda. Jadi harusnya setelah puasa Ramadan itu ada namanya puasa Syawal, di mana puasa jeda, kemudian baru kita ya bisa nggak terus nggak langsung ya puasa Syawal, misalnya hari Senin, terus kemudian nanti bisa dijeda hari Rabu gitu ya. Jadi terserah. Intinya harus ada sebenarnya penyesuaian waktu di mana mengkondisikan tubuh sampai pada kondisi normal. Kemudian juga untuk makanan juga harus bisa dijaga dari konsumsi serat mungkin. Jadi konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang tinggi tinggi kandungan serat itu sangat baik untuk tubuh ya, terutama untuk nanti pencernaan kita itu lebih baik seperti itu. Kemudian juga
sebelum tidur. Berarti dia 2 jam sebelum tidur itu tidak boleh mengkonsumsi makanan berat. Jadi kenapa tidak boleh mengkonsumsi makanan berat? Karena akan berefek pada asam lambung. Jadi kalau misalnya apalagi ya makan opor 1 jam sebelum kemudian tidur itu sampai kenyang istilahnya makan, itu akan berefek pada asam lambungnya. Nanti akan ada gejala gastrointestinal ya, saluran pencernaannya bermasalah. Itu seharusnya memang dikurangi begitu. Ya, jadi intinya adalah nantinya ke gizi seimbang. Jadi harus bagaimana nanti setelah bisa menyesuaikan dengan pola gizi seimbang ya. Jadi semuanya harus ada protein, lemak, karbohidrat, dan juga sayur buah ya, serat-serat, dan juga konsumsi dari air putih itu tadi ya, jangan lupa adalah 2 liter dengan berarti minimal 8 gelas sehari, dan tidur yang cukup kurang lebih 7-8 jam. Pemirsa, silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu bagian dalam masyarakat ketika merayakan Lebaran. Silaturahmi yang memiliki inti halal bihalal atau saling menghalalkan ini, menurut antropologi UB Siti Zurinani, merupakan fenomena yang positif. Sebenarnya kaitannya adalah untuk penguatan jaringan dan kohesi sosial sebenarnya. Kenapa? Karena memang jaringan-jaringan inilah nanti yang kemudian berfungsi multifaktor, Pak, berfungsi banyak gitu, tidak hanya sekedar bertemu kemudian bercakap-cakap, tapi terus kemudian bahwa jaringan ataukah mungkin kaitannya nanti dengan organisasi sosial ataukah mungkin dekatnya adalah kekerabatan, itu yang menjadi sarana untuk kemudian nanti pasti akan berhubungan dengan berbagai macam konteks, bisa ke ekonomi, politik, terus kemudian wilayah-wilayah ritual-ritual yang lain begitu, Pak. Jadi ya memang peran jaringan sosial ini karena kita sebagai makhluk sosial yang menjadi sangat penting begitu. Karena kita juga berada pada berbagai macam wilayah posisi ruang, ruang sosial kita banyak sekali begitu. Ya kemudian memang bagaimana keeratan kita kemudian dengan jaringan kita itu menjadi posisi krusial penting untuk kemudian pengembangan diri kita begitu. Pemirsa, saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri merupakan jalan untuk kembali menjadi pribadi yang suci. Menurut dosen agama Islam UB, Ustadz Muhajir, Idul Fitri harus memberikan semangat besar kepada diri seseorang untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Tentu yang dimaksud fitri di sini adalah kesucian. Jika digandeng dengan kata Idul Fitri, berarti kita kembali kepada kesucian. Manusia itu kan sesungguhnya tempat salah dan dosa. Mahal khata' wa nisyan, seperti itu katanya Rasulullah SAW. Nah, tidak mungkin lalu kemudian jika manusia itu berdosa setiap harinya, tempatnya dosa, maka Allah memberikan fasilitas kepada kita untuk terus membersihkan dosa-dosa itu. Apakah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa kepada sesama manusia. Nah, dalam konteks Idul Fitri ini sesungguhnya yang harus kita ambil hikmahnya adalah Fitri ini sesungguhnya bagaimana kita itu menjadikan hari yang Fitri ini adalah sebagai sebuah momen untuk dijadikan sebagai lebih kepada muhasabah diri, menghitung-hitung diri. Apakah kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah Allah akan mengampuni kita. Yang susah adalah dengan salahnya kita kepada sesama manusia. Nah, fenomena yang muncul kemarin-kemarin itu misalnya ada demonstrasi, kemudian apakah demo tidak boleh? Secara konstitusi dia boleh, cuma harus diatur oleh undang-undang. Ada
ada parodi-parodi tentang salah satu artis tertentu misalnya. Nah, ini kan itu kalau itu lalu kemudian menyinggung kepada yang bersangkutan, maka di momen Idul Fitri itulah maka kita harus memohonkan maaf kepada mereka. Dan kita sebagai orang yang tersinggung katakanlah harus memberikan maaf kepada yang bersangkutan. Pemirsa, momen libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri yang cukup panjang membuat petugas keamanan kampus di UB meningkatkan patrol keliling. Kepala Satuan Pengaman Kampus UB, Muhammad Najmuddin, mengatakan pihaknya akan menutup semua gerbang kecuali pintu gerbang veteran dan melakukan patrol keliling kampus. Untuk pengamanan liburan nasional dan cuti bersama di Hari Raya Idul Fitri tahun ini akan tetap sama dengan tahun-tahun kemarin. Untuk personel juga tetap seperti dinas rutin. Untuk pengamanan juga sama seperti hari biasa. Sementara gerbang-gerbang itu juga kondisinya akan kita tutup seperti pada hari libur. Jadi yang buka hanya pintu veteran saja, itu pun hanya setengah. Kita bukanya setengah saja. Untuk batasan kita tidak bisa melakukan hal tersebut, dan mungkin hanya penyelesaian siapa yang bisa masuk dan siapa yang tidak, nanti aja seperti itu aja. Untuk pengamanan di lingkungan fakultas seperti apa, Pak? Untuk fakultas mereka punya penjaga gedung sendiri, kita tetap melakukan koordinasi dengan pihak fakultas juga untuk terkait pengamanan di internal fakultas maupun eksternal fakultas tersebut. Oke. Apakah ada nanti patroli keliling atau seperti apa, Pak? Tetap seperti dinas rutin, tiap regu itu punya 2 atau 3 personel yang bertugas patroli dan akan tetap melakukan patroli keliling kampus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.